Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dania Tadi dengan nomor induk mahasiswa 1904 11 18 83 jurusan Ilmu Kelautan. Pada mata kuliah Fisika Dasar ini saya dibimbing oleh dosen Fisika Dasar yaitu Bapak Ronald Mangasih Hutawaro, STMT, dengan asisten Fajri Ramdan. Nah, pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan salah satu materi yaitu Fluida Statics atau Fluida Statis. Nah, pertama, fluida statis itu apa sih? Fluida statis adalah segala yang statis dan tidak bergerak dalam fluida statis yang ke bawah sebagai arah Y positif. Nah, di dalam fluida itu terdapat tekanan. Gimana sih cara cari tekanan di dalam fluida? Nah, di sini sudah terdapat sebuah gambar balok di dalam sebuah kubus. Dari gambar ini kita bisa menemukan rumus untuk mencari tekanan dalam fluida. Asal rumus tersebut dari rumus P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas penampang. Nah, F di sini bisa kita ubah menjadi W karena F sama dengan W. W kita jabarkan menjadi rumusnya yaitu M dikali G. Nah, si A ini kan luas penampang. Luas dari luas penampang ini bisa kita jabarkan dari luas dari balok. Luas balok ya adalah P dikali L, di mana P-nya adalah A, L-nya adalah B. Jadi rumusnya menjadi M dikali G per A dikali B. M ini atau si massa ini bisa kita jabarkan lagi dari rumus M sama dengan rho tadi, V. Jadi bisa kita tulis rumusnya menjadi P sama dengan rho dikali V dikali G per A dikali B. V di sana adalah volume. Nah, volume ini bisa kita jabarkan dari rumus volume balok yaitu P dikali L dikali T, di mana P-nya adalah A, L-nya adalah B, dan T-nya adalah Y. Jadi bisa kita tulis rumusnya menjadi P sama dengan rho dikali A dikali B dikali Y dikali Y per A dikali B. Sehingga A kali B yang ada di atas dan di bawah bisa kita coret menjadi P sama dengan rho dikali G dikali Y. Ini adalah rumus tekanan untuk fluida. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Di slide saya sini sudah ada contoh soal. Nah, kita asumsikan sebuah kolam memiliki tinggi yaitu 2,4 meter dengan rho pon atau rho H2O sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, tekanannya akan menjadi, pada soal ini kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya yaitu sudah diketahui yaitu 1000 kg per meter kubik, G-nya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, dikali H yaitu 2,4 meter. Sehingga dapat kita kalkulasikan angkanya sehingga hasilnya menjadi 23.520 Pascal. Tekanan di sini masih menggunakan satuan Pascal. Sekarang kita harus mencari hasil tekanan dengan satuan ATM. Nah, dalam satuan ATM maka didapatkanlah hasil tekanan itu ya adalah 0,23 atau 23%. Artinya ketika kita menyelam di dalam kolam dengan kedalaman 2,4 meter, kita akan mendapat tekanan sebesar 23% atau 0,23 ATM. Selanjutnya kita masuk ke buoyancy force atau gaya apung. Nah, gaya apung adalah fraksi dari S di atas permukaan. Nah, konsepnya di sini jika objek kecil dari rho liquid, maka objek akan mengapung. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari gambar ice cube-nya, di mana untuk panah ke bawah yaitu Mg atau W, dan sedangkan yang panahnya ke atas merupakan gaya apungnya. Nah, di sini terdapat keterangannya ya, bisa kita lihat di mana BF-nya adalah gaya apung, PL-nya adalah volume dari liquid, VO-nya adalah volume objek, rho L adalah massa jenis liquid, dan rho O sama dengan massa jenis dari objek. Ketika objek mengapung, maka rho objek kecil dari rho liquid, sehingga gaya apung sama dengan gaya objek.
Nah, dari konsep itu, maka bisa dikatakan W liquid sama dengan W object, sehingga VL sama dengan rho 0. Nah, dengan begitu, maka muncullah dua rumus fraksi di atas permukaan. Rumus yang pertama yaitu F sama dengan 1 dikurang VL per V0, atau F sama dengan 1 dikurang rho 0 per rho L. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, di mana usaha terhadap dinding. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tekanan berubah secara linear dalam kedalaman jika kita mengambil rata-rata rho G H per 2, sehingga didapatkan rumus rho dikali G dikali L dikali H kuadrat per 2 sama dengan rho dikali G dikali L Y kuadrat per 2, di mana Y sama dengan H sampai Y sama dengan 0. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan dalam contoh soal nomor 2, di mana nanti setelah kita masukkan angka-angkanya seperti pada saat saya ini, maka akan didapatkanlah gayanya, yaitu 384.160 Newton. Pada fluida ada yang namanya tekanan Gauge dan tekanan total atau absolut. Tekanan Gauge itu tekanan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar, sedangkan tekanan total atau tekanan absolut itu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau tekanan Gauge itu rumusnya sama dengan P total dikurang P ATM, sedangkan rumus untuk tekanan total yaitu P Gauge ditambah P ATM. Pada contoh soal nomor 3 yang terdapat pada slide saya ini, yang ditanya adalah tekanan total. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencari tekanan Gauge-nya dulu, di mana rumusnya bisa kita gunakan rho dikali G dikali Y. Kita masukkan angkanya sehingga mendapatkan hasil 39.200 N per meter kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan hasil tekanan Gauge itu ke dalam rumus P total, di mana rumusnya yaitu P total sama dengan P Gauge ditambah P ATM. Kita masukkan rumusnya sehingga didapatkanlah hasil 140.500. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 4, di mana mengenai tekanan di dalam ban. Nah, untuk kasus ini rumus yang kita gunakan sama dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi, di mana rumusnya P total adalah P Gauge ditambah P ATM. Nah, tepat sekali karena soal nomor 4 menanyakan tentang P totalnya. Nah, jadi tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkanlah hasil 54,7 lb per in kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan jika wadah berisi fluida maka tekanannya akan sama. Jadi jika kita menekan fluida pada satu arah, maka tekanan akan ditransferkan ke seluruh fluida. Kita lihat contoh soal nomor 5, di mana bagian yang kuning ini mengandung fluida. Kontainer ini mengandung fluida, maksud saya. Nah, sehingga berdasarkan hukum Pascal tadi, di mana tekanannya sama jika wadah mengandung fluida, maka bisa dikatakan P1 sama dengan P2. P rumusnya adalah F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini sudah diketahui A1-nya adalah 2 meter kubik, A1-nya sama dengan 2 meter kubik, A2-nya 100 meter kubik, dan W-nya sama dengan 200 lb. F sama dengan W, maka F bisa kita ganti dengan W. Jadi kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka didapatkanlah hasil F1-nya sama dengan 40 lb. Nah, sekarang kita masuk ke gaya apung lagi, tapi permasalahannya yaitu mengapung di beberapa layer. Nah, di sini sudah tersedia gambar ya, sebuah gambar
di mana di sini ada rho 1, rho 2, L, X, Y, H, dan sebagainya. Nah, konsep pada kasus ini yaitu gaya apung atau BF sama dengan W displaced liquid atau W liquidnya, yang mana dijabarkan lagi menjadi Mg liquid, lalu M nya dijabarkan lagi sehingga sama dengan rho L kali VL kali G. Nah, lalu untuk mencari gaya apung totalnya pada kasus ini, maka didapatkan rumus BF total sama dengan BF1 tambah BF2. Nah, pada slide sebelumnya saya menjelaskan konsep bahwa W object itu sama dengan W displaced liquid. Nah, di sini kenapa jadi W object sama dengan BF total? Karena kembali lagi ke penjelasan saya di awal bahwa BF itu sama dengan W displaced liquid, sehingga W displaced liquidnya bisa kita ganti menjadi BF atau gaya apung. Jadi W object sama dengan BF total, dimana W rumusnya sama dengan Mg dan BF total itu rumusnya BF1 ditambah BF2. Nah, lalu kita jabarkanlah rumus tersebut menjadi M0G sama dengan rho 1 dikali V1 dikali G ditambah rho 2 dikali V2 dikali G. Nah, G nya bisa kita coret sehingga jadinya M0 sama dengan rho 1 L kuadrat dikali X ditambah rho 2 L kuadrat dikali Y. Kenapa jadi L kuadrat dikali X dan L kuadrat dikali Y? Karena itu adalah penjabaran dari rumus volume. Dan asalnya kenapa bisa jadi L kuadrat, kenapa sih nggak jadi Y aja, nggak jadi B kuadrat atau berapapun itu karena kita mengambil berdasarkan gambar ini, dimana bisa kita lihat sisinya L dan untuk panjangnya L, lebarnya L, dan untuk tingginya adalah X. Begitu. Lalu kita jabarkan lagi jadi rho 1 L kuadrat H sama dengan rho 1 L kuadrat X ditambah rho 2 L kuadrat Y, sehingga didapatkan rumus rho 0 sama dengan rho 1 X ditambah rho 2 Y per H. Nah, keterangan dari rumus yang kita dapatkan itu dimana rho 0 nya ada densitas untuk fluida 1, rho 1 adalah densitas untuk fluida 2, H adalah tinggi dari objek, X adalah tinggi untuk lapisan pertama, dan Y sama dengan tinggi untuk lapisan kedua. Sekarang kita masuk ke berat tampak dari objek yang tenggelam. Nah, di sini sudah tersedia dua kubus. Yang pertama kubusnya saja, yang kedua kubusnya berada dalam keadaan tenggelam. Dimana di sini kubusnya bersifat sebagai objek. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah itu M kali G atau bisa kita katakan W. Lalu yang tanda panah di L ke atas ini namanya BF, dan yang ini T atau ketegangan. Konsepnya rho objek besar dari rho liquid. Jadi rho objek itu gimana sih cara carinya? Pertama kita harus ingat bahwa rho itu sama dengan M per V. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada slide saya sebelumnya, bahwa BF sama dengan W displaced liquid, dimana si W displaced liquid ini juga sama dengan W objek. Nah, ketika objek tersuspensi ke dalam cairan, maka didapatkan rumus T ini menjadi T sama dengan Mg dikurang BF. Nah, sudah kita dapatkan satu rumus. Yang kedua, BF itu rumusnya kan rho kali V dikali G, dimana rho nya ini liquid dan V nya liquid. Nah, dari rumus itu bisa kita jabarkan lagi sehingga kita dapatkan rumus yang kedua, yaitu BF sama dengan W dikurang WAF sama dengan rho liquid kali V liquid dikali G, sehingga bisa dijabarkan lagi untuk mencari V liquidnya, yaitu W dikurang WAF per rho liquid dikali G. Nah, kita simpan dulu rumus yang sudah kita dapatkan itu. Nah, konsep selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa rho liquid itu sama dengan rho objek. Nah, jadi kalau logikanya
kita tahu rumus rho itu sama dengan M per V. Jadi kalau misalnya rho-nya objek, berarti M-nya juga objek dan V-nya pun juga objek. Karena kita punya konsep bahwa si V liquid ini, si V objek ini maksud saya sama dengan V liquid, maka V liquid, V objek yang terdapat pada rumus rho objek bisa kita jadi menjadi V liquid seperti slide saya ini. Apa yang membuatnya tenggelam? Nah, di sini sudah ada 2 kubus ya. Sebelumnya kita asumsikan dulu untuk kubus yang pertama itu dalam kondisi objek dimana dia tidak mendapatkan berat tambahan, sedangkan untuk kubus yang kedua itu atau objek yang kedua ini berada dalam kondisi dimana mendapatkan berat tambahan pada atasnya, yaitu lihat nih, kubus yang hitam ini menjadi berat tambahan untuk si objek yang kedua. Nah, sehingga bisa kita katakan untuk mendapatkan M atau massa tambahannya ini, massa objek tambahannya ini digunakan rumus W objek sama dengan Mg dan sama dengan Bf dan sama dengan W additional liquid displaced. Nah, dari konsep ini bisa dijabarkan lagi sehingga nanti muncullah rumus yaitu M sama dengan rho L dan kurung L kuadrat dikali Y, atau M-nya sama dengan rho L dikali delta V submerged atau delta V tenggelam. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi fisika dasar yaitu fluidostatis. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang mungkin belibet atau kurang mengerti. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.